Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Senin, I Love Monday, hari Senin tanggal 24 November tahun 2025. Seperti biasa kami hadir menghampiri rekan trader memberikan sedikit analisa harian karena kita ingin supaya ada sedikit informasi sebelum rekan trader mencoba untuk menganalisa. Oleh karena itu kami memberikannya untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa buang waktu lagi, mari kita langsung coba masuk aja langsung. Seperti biasa setiap hari Senin kita akan melihat apa yang terjadi pada pasar, prediksi kami selama 1 minggu ke depan. Oke, rekan trader, untuk 1 minggu ke depan seperti yang telah kami prediksikan, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika dalam pemahaman kami masih punya peluang untuk bisa naik lebih tinggi lagi. Ya, minimal dia akan mencoba naik hingga menembus level 100. Ya, itu adalah salah satu analisa yang ingin kami sampaikan buat rekan trader, walaupun ada tidak satu kemungkinan dia bisa jatuh lagi di level 99.180. Sedangkan untuk Euro USD kami masih melihat bahwa peluang untuk pelemahan masih tetap besar. Dia bisa mencoba melemah hingga level 1.14585. Itu adalah peluang yang bisa terjadi pada Euro USD. Sedangkan untuk pound sterling pun juga analisa kami memprediksikan peluang untuk melemah masih sangat besar untuk pound sterling, dan kita akan melihat bahwa analisa yang kami tawarkan buat rekan trader, dia ini bisa melemah hingga menuju level 1.29951, walaupun peluang untuk menguat juga masih sangat besar. Bisa aja dia bisa menembus level 1.31730. Sedangkan untuk gold, rekan trader bisa lihat bagaimana gold. Analisa kami menyatakan bahwa gold ini masih bimbang rekan trader. Minggu ini masih bimbang. Oleh karena itu peluang untuk naik masih tetap ada. Dia masih bisa naik hingga menembus level 4193. Level tertingginya malah di 4193. Sedangkan peluang untuk melemah pun juga masih sangat besar. Dia masih bisa tetap bertahan menuju level 4000. Ya apes-apesnya dia turun di 3976. Sedangkan untuk USD yen Jepang, kita lihat bahwa USD yen Jepang, analisa yang kami tawarkan, kami memprediksikan masih tetap punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi hingga level 159, walaupun peluang untuk melemah pun juga sangat besar hingga level 154.733. Nah, rekan trader, ini adalah rangkuman dari analisa mingguan yang telah kami posting buat rekan trader ya. Dan seperti biasa rekan trader, di setiap hari ada judul-judul luar biasa yang ingin kami sampaikan buat rekan trader. Dan untuk judul hari ini kami akan membahas tentang gold menggoda buyer di tengah kenaikan pemangkasan suku bunga. Nah ini dia, kenaikan pemangkasan suku bunga. Nah rekan trader, ini salah satu tema yang menurut saya harap diperhatikan oleh rekan trader, karena kalau rekan trader lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada gold hari ini memang luar biasa. Walaupun di awal pasar Asia sempat menembus level 4078 untuk sementara jadi level ketinggian mingguan hari ini, setelah itu dia jatuh hingga level 4040. Akan tetapi kita bisa lihat di sini rekan trader bahwa pertempuran di level 4000-an ini masih sangat dahsyat, dan para buyer belum mau menyerah untuk mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi lagi dengan acuannya adalah 4100 rekan trader. Kita bisa lihat bahwa bagaimana konstelasi pergerakan yang terjadi pada emas ini sangat luar biasa. Dan apa yang terjadi pada emas ini menurut saya tidak bisa kita pungkiri juga bahwa bagaimana pemangkasan tingkat suku bunga yang minggu lalu dia berada di level 35%,
Akan tetapi kalau rekan trader lihat hari ini, bagaimana ini dia sudah mulai berubah berdasarkan data dari FedWatch. Rekan trader lihat data dari FedWatch bahwa pemangkasan tingkat suku bunga sudah mulai naik dan dia berada di seputaran 71,5%. Ingat, hari Kamis, hari Jumat yang lalu tuh masih 35%. Tapi hari ini dia sudah berada ke level 71. Nah, ini dia rekan trader. Inilah yang menjadi imbas bagaimana masih ada harapan untuk buyer mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi dikarenakan makin meningginya estimasi pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan pada pertemuan FOMC tanggal 10 Desember nanti. Kita tahu The Fed terpecah. Sebagian besar memang menyetujui pemangkasan tingkat suku bunga, tapi ada sebagian besar lagi yang menyatakan bahwa alangkah baiknya pemangkasan tingkat suku bunga ini agak sedikit ditahan. Tapi apa yang direkomendasikan oleh para anggota The Fed itu dia belum terjadi setelah data-data keluar kan trader. Tapi setelah data-data keluar, perlahan namun pasti bahwa pemangkasan tingkat suku bunga diprediksikan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Minggu lalu 35%. Tapi hari ini sudah berada di level 71%. Dan data-data tersebut akan terus berubah seiring dengan masuknya data rekan trader. Kita tahu bahwa si Jerome Powell ini untuk mengambil keputusan dia akan selalu berdasarkan data. Dan apabila data-data itu sudah dikeluarkan, estimasi serta tendensi pasar itu akan mulai bereaksi terhadap data-data tersebut. Memang pasar akan bereaksi walaupun akhirnya yang nanti memutuskan itu Jerome Powell rekan trader. Tapi biasanya data yang diprediksikan oleh The Fed ini, FedWatch ini, ya kalau saya mau bilang 95% sama seperti apa yang keputusan dari The Fed rekan trader. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa emas berada di suatu level pergerakannya itu akan sangat datar karena dia akan bertempur di antara 4.000 hingga 4.100 rekan trader. Makanya saya selalu bilang bahwa 4.000 adalah suatu jangkar di situ. Kalaupun dia turun mungkin 3.900-an, tapi peluang untuk naik itu akan sangat besar tergantung dari data-data yang terjadi. Dan saya kemarin juga udah bilang bahwa non-farm payroll adalah kunci utamanya. Walaupun kita lihat kenaikan agak sedikit terjadi pada angka tenaga kerja dari 53% hingga 115 ya. Tapi 115 itu kalau dalam hitungannya itu masih hitungan rata-rata ya. Saya bilang rata-rata masih punya kemungkinan untuk dipangkas tingkat suku bunga rekan trader. Masih istilahnya banci lah, kecuali di atas 150, atas 200 wah itu tidak akan terjadi. Tapi kalau 115 ini masih di bawah 150 itu masih memiliki standar bahwa pemangkasan tingkat suku bunga masih akan bisa terjadi rekan trader. Dan ini sudah terjadi rekan trader, data udah keluar. Nanti bulan depan kita akan lihat lagi rekan trader. Tapi setidaknya data-data yang ada ini memberikan suatu kepercayaan kepada pasar, persepsi terhadap pasar bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan oleh The Fed pada pertemuan FOMC nanti. Dan itu sudah berada di level 71%. Nah, inilah yang membuat pertempuran yang terjadi pada pasar itu sangat luar biasa. Kita bisa lihat imbasnya ya, seperti yang saya bilang, gold menggoda buyer di tengah kenaikan pemangkasan tingkat suku bunga. Dan kejatuhan yang terjadi pada emas kan masih tetap berada di level 4.000 ke atas rekan trader. Dia mencoba ke 4.200, dia turun lagi 4.100, sekarang di bawah 4.100. Tapi dia masih tetap di level 4.000 rekan trader. Sehingga saya bilang 4.000 adalah jangkar. Oleh karena itu rekan trader, minggu ini masih akan ada data-data lagi, data PDB, pengangguran juga akan dikeluarkan.
Dan ini akan menjadi landasan ke depan. Tapi dengan kenaikan persepsi yang dikeluarkan oleh The Fed Watch dari 35% menuju 71%, ini menyatakan bahwa konsekuensi dari pemangkasan tingkat suku bunga kemungkinan besar bisa terjadi. Dan kalau ini terjadi, setidaknya akan membuat emas pada bulan Desember nanti bisa sedikit terangkat, mungkin di atas 4.100 sudah pasti, 4.200 kemungkinan akan terjadi atau akan dicoba lagi, dan akan mencoba apakah dia akan mencapai level tertinggi maksimal, mencapai 4.381 seperti yang pernah terjadi. Pasca itu dia jatuh, kita akan lihat bersama-sama. Tapi yang pasti kemungkinan 4.500 tahun ini kemungkinan tidak bisa terjadi. Kemungkinan besar. Oleh karena itu saya takut karena janji saya digantung di Monas. Oke rekan trader, thank you. Tema yang telah kita angkat. Sekarang kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa analisa teknikal ini kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika hari ini rekan trader, kita lihat bagaimana pergerakan terjadi pada indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika hari ini benar-benar naik turun, tapi dalam estimasi yang coba saya bangun bahwa indeks dolar Amerika hari ini masih tetap punya peluang untuk bisa jatuh ke level yang paling terendah. Analisa saya tidak tertutup kemungkinan dia ini bisa sampai di level terendah di seputaran 99.615. Tapi harap diperhatikan juga bahwa penguatan masih bisa saja tercapai dan dia bisa turun hingga naik hingga level 99.968. Memang tujuannya akan menuju ke 100 sih rekan trader. Pergerakannya itu akan menuju ke sana ya rekan trader ya. Bagaimanakah untuk euro uncle saham dolar? Sorry rekan trader. Untuk euro uncle saham dolar rekan trader kita bisa lihat dengan jelas ini. Euro uncle saham dolar hari ini kalau kita lihat, sabar rekan trader, kita lihat dulu. Oke, kita naik lagi ya. Nah, euro uncle saham dolar pergerakannya sangat luar biasa untuk hari ini. Euro uncle saham dolar masih memiliki sedikit tendensi untuk bullish, dan analisa yang coba saya kembangkan buat rekan trader bahwa bullish ini masih bisa saya terjadi hingga level tertingginya itu, menurut saya level tertingginya itu akan berada di seputaran 1.15369, walaupun tidak tertutup kemungkinan dia ini bisa jatuh juga sampai level terendah di level 1.15050 ya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah tendensi yang bisa terjadi, walaupun harus diperhatikan bahwa peluang bullish pun juga masih bisa hingga level tertingginya itu di seputaran 1.15457. Bagaimana untuk pound sterling rekan trader, kita lihat bersama. Pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini secara garis besar, kalau rekan trader lihat pound sterling hari ini masih tetap diliputi oleh semangat bullish ya. Bullish masih tetap bisa menjadi suatu momen yang sangat penting. Oleh karena itu analisa saya dia akan mencoba naik hingga level tertinggi maksimumnya itu di seputaran 1.31291, walaupun peluang untuk melemah masih tetap ada dan bisa membuat dia jatuh kembali lagi di posisi 1.30879. Sedangkan untuk gold rekan trader, gold kita lihat pergerakan yang terjadi pada gold hari ini sangat luar biasa. Kita lihat gold walaupun tendensi bearish yang terjadi, tapi dalam analisa saya peluang bullish masih tetap bertaut-tautan. Analisa saya menyatakan bahwa bullish ini masih bisa saja naik. Tidak tertutup kemungkinan dia akan bisa naik hingga level 4080, atau mungkin juga dia bisa sampai di level tertingginya itu di seputaran 4087. Walaupun tendensi bearish masih sangat kuat juga rekan trader dan bisa membuat dia terkapar lagi di posisi 4044. Intinya 4000 akan menjadi momen yang sangat luar biasa untuk untuk gold hari ini rekan trader. Ini momen-momen ini harap kita lihat dengan seksama rekan trader.
masih tetap punya peluang untuk naik. Jadi pertarungan bullish ini masih sangat besar. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita lihat area yang terjadi pada USD Yen Jepang saat ini secara garis besar kalau kita lihat ya dia masih diliputi oleh semangat bullish ya, semangat naik sedikit. Tapi analisa saya nggak naiknya udah nggak terlalu tinggi banget lah ya. Ya mungkin tinggi juga ini sebenarnya. Nah disinilah menurut saya di seputaran inilah merupakan iyalah. Nah di seputaran 157.037 adalah level tertinggi, tapi hati-hati juga bahwa serangan balik mendadak bisa membuat dia jatuh lagi ke level terendah di posisi 156.373. Oke rekan trader, ini adalah analisa teknikal kita. Sedangkan untuk kalender ekonomi hari ini, kalau rekan trader lihat kalender ekonomi hari ini tidak terlalu banyak sih rekan. Malah tidak ada ya untuk satu minggu ini, nanti mulai besok ya. Kalender ekonomi mulai hari Rabu baru mulai ditampilkan. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Dan rekan trader, ini adalah website resmi kami. Silakan untuk masuk, mendaftar, bergabung bersama kami. Broker yang terbaik selalu memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikian analisa harian kita. Semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat. Selamat masuk hari Senin. I love Mondays. Semoga hari Senin ini adalah hari yang sangat luar biasa untuk rekan trader semuanya. Salam profit Indonesia.